Kita masuk ke segmen Kompas Bisnis bersama saya Bremana Atenaya, Saudara. Sudah 4 kali Bank Indonesia memotong bunga acuan alias BI Rate dari awal tahun 2025. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 20 Agustus menggunting bunga acuan sebesar 25 basis poin. Sejak awal tahun secara keseluruhan, BI Rate turun 1 persen poin. BI Rate Juli merupakan rekor terendah sejak RDG. November 2022. Ada sinyal menarik yang dilempar Bank Indonesia. Kedepan, Bank Sentral akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sejalan dengan rendahnya perkiraan inflasi dengan tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah. Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis point menjadi 5%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,25%. Dan suku bunga lending facility juga turun sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Saudara, rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada 19 sampai 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 BPS menjadi 5%. Kemudian bagaimana strategi Bank Indonesia ke depannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Kita akan tanyakan langsung kepada Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Firman Mokhtar. Selamat pagi, Pak Firman. Ya, Pak Firman, mohon maaf untuk audionya belum dinyalakan, Pak. Ya, selamat pagi, Pak Firman. Pak Firman. Ya, Saudara, kita akan perbaiki sambungan bersama dengan Pak Firman Mokhtar dari Bank Indonesia. Ini kita akan tanyakan terkait dengan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang dilakukan pada 19 sampai dengan 20 Agustus lalu, Saudara, yang memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,00%. Dan ini dengan rincian, Saudara, untuk suku bunga deposit facility sebesar 25 basis poin menjadi 4,25, sementara untuk suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Keputusan ini, Saudara, konsisten dengan tetap rendahnya perakiraan inflasi tahun 2025 dan juga 2026. Dalam sasaran 2,5 kurang lebih 1%, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah ini, Saudara, dan juga perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian. Kedepannya, Saudara, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sejalan dengan rendahnya perakiraan inflasi dengan tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara itu, kebijakan makro prudensial yang longgar terus diperkuat untuk mendorong kredit ataupun pembiayaan, kemudian menurunkan suku bunga dan juga meningkatkan likuiditas perbankan bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kebijakan sistem pembayaran ini juga diarahkan, Saudara, untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan ataupun perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan juga penguatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran. Saudara, kami akan kembali sapa Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Bapak Firman Mokhtar. Selamat pagi, Pak Firman. Selamat pagi, Mas Bremana. Salam sehat. Ya, salam sehat, Pak Firman. Pak Firman, ini pertanyaannya bagaimana kemudian asesmen Bank Indonesia terhadap dampak kebijakan meluasnya implementasi tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap perekonomian global, kemudian bagaimana juga proyeksi ekspektasi penurunan Fed Funds Rate atau FFR ke depannya? Terima kasih, Mas Bremana. Dalam 2 hari
rapat Dewan Gubernur kami minggu lalu hari Selasa dan Sabtu. Bacaan kami terkait tarif ini menjadi fokus di kami. Perkembangan memang sangat banyak sekali perubahan lakukan tarif semula tinggi di April, kemudian berubah sampai dengan perkembangan terkini memang masih mengalami perubahan-perubahan. Satu hal yang menjadi catatan adalah meluasnya tarif yang dibebankan ke berbagai negara. Dari semula itu adalah sekitar hanya 44 negara, ternyata meluas menjadi 70 negara. Tentunya ini diimbangi dengan berbagai perubahan-perubahan tarif. Alhamdulillah Indonesia juga mendapat penurunan menjadi 19%. Tapi ada negara-negara lain yang mendapat peningkatan tarif seperti India sampai 50% dan Swiss. Bagaimana dampaknya seperti yang disampaikan Mas Bremana? Ada 3 hal yang menjadi perhatian kita. Tentunya perkembangan ini akan berpengaruh terhadap bagaimana pertumbuhan ekonomi dunia. Amerika Serikat kami perkirakan akan turun dampaknya terkait dengan berbagai dinamika dari tarif ini. Dan juga dunia pertumbuhan ekonomi kami masih perkirakan masih sekitar 3%, bahkan bisa menjadi lebih rendah dari itu. Tentunya ini akan berdampak terhadap inflasi yang kedua yang menjadi lebih rendah. Meskipun ada tarik-menarik antara dorongan dampak dari tarif terhadap dengan permintaan, kami perkirakan memang inflasi belum akan meningkat terlalu tinggi global, termasuk di Amerika, dan ini akan menjawab pertanyaannya Mas Bremana terkait dengan Fed Fund Rate. Amerika Serikat kami perkirakan meskipun tingkat disinflationary-nya tidak secepat perkiraan, masih akan terus menurun. Fed Fund Rate kami perkirakan tahun 2025 ini akan turun 2 kali lagi, September ini dan juga ke depan di Desember. Tentunya kami perkirakan juga akan kembali turun di 2026 2 kali. Inilah yang menjadi perhatian kita dan tentunya ini akan berpengaruh terhadap bagaimana aliran modal dunia. Aliran modal dunia yang sampai saat ini sudah mulai bergeser ke negara berkembang termasuk Indonesia. Baik, Fed Funds Rate masih diperkirakan akan turun di tahun 2025 ini. Kemudian Pak Firman, di domestik bagaimana asesmen perkembangan dan juga proyeksi BI ini terhadap pertumbuhan ekonomi pada semester 2 2025 dan juga keseluruhan tahun 2025, Pak? Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi tersebut, Mas Bremana, alhamdulillah pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan kedua kemarin sekitar 5,2%. Angka ini di luar perakiraan kita. Berbagai faktor yang berpengaruh, tentunya bagaimana kita melihat konsumsi ternyata sudah lebih tinggi, didorong oleh mobilitas masyarakat yang lebih luas. Investasi juga ternyata sudah lebih tinggi dari perakiraan kita, dan ini dipengaruhi oleh bagaimana dampak positif dari kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan juga ekspor yang ternyata juga meningkat, dipengaruhi oleh perilaku eksportir, merespon, mengantisipasi dampak tarif. Kedepan di triwulan semester kedua kami perkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi. Topang pertama oleh stimulus fiskal yang tentunya akan semakin semester kedua. Kedua, tentunya ini akan berpengaruh terhadap bagaimana berlanjutnya investasi akan bergulir. Dan yang ketiga adalah ekspor. Ekspor kami perkirakan akan lebih baik dari perkiraan, didorong oleh tarif ekspor impor kita ke Amerika Serikat yang ternyata memang lebih baik dari perkiraan kita yang berdasarkan perkembangan tercatat sebesar 19%. Seluruh tahun kami perkirakan, Mas Bremana, pertumbuhan ekonomi kita akan bergerak pada kisaran 4,6 hingga 5,4, bahkan sedikit di atas titik tengahnya. Baik, masih cukup positif ya Pak ya untuk semester 2 dan juga keseluruhan tahun 2025. Kemudian Pak Firman, tingkat inflasi masih terjaga, kemudian nilai tukar juga cenderung menguat. Kemudian apa yang menyebabkan inflasi yang rendah dan juga ada penguatan nilai tukar rupiah ini Pak Firman? Kemudian bagaimana nih proyeksi BI terhadap inflasi dan juga nilai tukar rupiah ke depan? Tentunya seperti saya sampaikan tadi, bagaimana dinamika pasar global terkait dengan aliran modal ini berpengaruh terhadap bagaimana dampaknya terhadap nilai tukar rupiah. Perkembangan terakhir nilai tukar rupiah bergerak pada kisaran 16.200 dan 16.300. Sejalan dengan aliran modal tersebut, plus ditambah tentang komitmen Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Impact-nya ini akan bergulir kepada inflasi itu sendiri. Inflasi akan tekan dari positive inflation akan tidak sekuat di perkembangan sebelumnya. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan perkembangan positif dari bagaimana ekspektasi pelaku ekonomi kita terhadap inflasi yang umum memang cukup terjangkar pada level yang
di sekitar inflasi. Inflasi target kita sekitar 2,5 plus minus 1, Mas Bremana. Kami perkirakan dengan perkembangan positif dari nilai tukar dan ekspektasi yang terjaga lagi terkait dengan kapasitas perekonomian yang memang harus terus kita dorong tersebut, kami perkirakan inflasi akan tetap stabil pada kisaran 2,5 plus minus 1. Oke, masih di angka 2,5 sampai dengan plus minus 1 gitu ya Pak ya. Tapi kemudian ini kan kita masih harus merespon bagaimana ada tekanan global terhadap daya tahan perekonomian kita Pak. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan bahas usai jeda saudara, tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Anda kembali dalam Kompas Bisnis, saudara, dan masih bergabung bersama kami Firman Mokhtar, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Pak Firman, ini yang menjadi pertanyaan kami Pak. Dalam rapat Dewan Gubernur RDG Agustus 2025, ini kan BI kembali menurunkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,00%. Nah, ini apa yang kemudian menjadi dasar pertimbangan Bank Indonesia menurunkan BI rate 2 bulan berturut-turut pada Juli dan juga Agustus? Kemudian bagaimana keyakinan Bank Indonesia bahwa kebijakan ini mampu untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan juga secara bersamaan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah melemahnya perekonomian dunia? Ya, ada 3 hal yang menjadi pertimbangan utama mengapa Bank Indonesia kembali memutuskan untuk menurunkan BI rate 25 basis point sehingga menjadi 5,00. Yang pertama, inflasi seperti saya sampaikan tadi. Inflasi relatif rendah. Angka terakhir di bulan Juli, inflasi tercatat 2,37% untuk IHK. Inflasi inti juga rendah, 2,32%. Kedua angka yang di bawah titik tengah target inflasi ini kami perkirakan akan berlanjut ke depan. Dan inilah sesuai dengan mandat Bank Indonesia untuk menjaga nilai rupiah dari sisi inflasi yang kami perkirakan ke depan akan rendah tersebut. Yang kedua, nilai tukar. Sebagaimana kami sampaikan tadi adalah terkait dengan bagaimana dampak aliran modal yang terus masuk, komitmen Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang terus berdampak terhadap dorongan penguatan nilai tukar rupiah. Satu hal lagi yang juga berdampak positif adalah meningkatnya konversi eksportir terkait dampak devisa hasil ekspor yang terus meningkat dan berdampak terhadap tambahan pasokan falas di domestik. Secara keseluruhan ini berdampak terhadap nilai tukar rupiah yang kami perkirakan ke depannya memang akan relatif stabil dan tentunya akan berdampak positif terhadap inflasi yang lebih baik. Yang ketiga yang menjadi perhatian adalah juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita di triwulan kedua 5,12% dan ini cukup positif untuk mendukung daya tahan perekonomian. Namun Bank Indonesia masih melihat masih ada kapasitas yang perlu kita dorong, yang masih kita terus manfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut tanpa memberikan tekanan inflasi berlebihan kembali. Dengan gambaran tersebut, Mas Bremana, kami melihat ada ruang kita untuk menurunkan dan kita ambil kesempatan tersebut pada RDG kemarin sehingga kita turunkan 25 basis point menjadi 5,25. Bagaimana ke depannya tentu menjadi pertanyaan, apakah masih ada ruang? Bank Indonesia tentu dari waktu ke waktu akan terus mencermati berbagai perkembangan data baik dari global dan domestik. Ruang penurunan masih terus kami cermati, tentunya ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan, tapi tetap dengan menjaga stabilitas perekonomian. Oke, masih ada peluang akan turun lagi gitu ya Pak, akan kemudian diakses lagi. Tapi kemudian Pak Firman, selain menurunkan BI rate, Bank Indonesia ini kan melakukan penguatan strategi operasi moneter pro market serta ada intervensi di pasar luar negeri dan juga di pasar domestik. Kemudian bagaimana nih Pak asesmen dari Bank Indonesia terhadap transmisi kebijakan tersebut dalam rangka ini menjaga stabilitas nilai tukar rupiah? Terima kasih Mas Bremana, pertanyaannya menjadi penting karena setelah kita melakukan arah kebijakan besar strategis tersebut, tentunya adalah bagaimana kita melakukan operasionalisasinya sehingga transmisi kebijakan yang kita tempuh tersebut menjadi efektif. Tentunya dari sisi operasi moneter rupiah, kami terus melakukan berbagai strategi melalui bagaimana kita mendorong likuiditas lebih baik, dan pada gilirannya ini akan mendorong bagaimana juga terkait dengan suku bunga instrumen moneter yang secara keseluruhan terus menurun. Berbagai instrumen moneter menurun, SRBI, Indonia, suku bunga pasar uang juga menurun. Kemudian perkembangan yield SBN kami melihat juga terus menurun, bahkan perkembangan terakhir sudah cukup rendah.
Dan yang menjadi perhatian adalah juga suku bunga deposito perkembangan terakhir Juli memang masih turun. Satu hal yang menjadi perhatian kita bersama adalah upaya kita untuk terus mendorong suku bunga kredit yang pada gilirannya akan mendorong bagaimana dampak kredit ke depan. Terkait dengan nilai tukar, tentunya dengan berbagai pertimbangan tadi, kita juga akan terus menjaga tetap agar nilai tukar tersebut bergerak sesuai dengan fundamentalnya, mendukung stabilitas inflasi adalah kita lakukan intervensi di pasar spot, di pasar domestik NDF, dan juga satu hal lagi yang kami lakukan adalah intervensi di pasar NDF di offshore. Tentunya ini Mas Bremana untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang pada gilirannya mendukung pencapaian sasaran inflasi dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi. Baik, ini terakhir Pak Firman, ini bagaimana kemudian sinergi kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia bersama dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita pemerintah. Terima kasih. Ada 5 hal yang sudah kami lakukan setidak-tidaknya bagaimana kita untuk turut serta mendukung program pemerintah pencapaian Asta Cita. Yang pertama, seperti kami sampaikan tadi, kita sudah turunkan BI rate. Dibandingkan dengan September 2024, dari sejak 2024 kita sudah turunkan BI rate 125 basis point menjadi 5%, dan level ini terendah sejak tahun 2022. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita menjaga stabilitas nilai tukar sebagaimana kami sampaikan, strategi intervensi di spot, NDF, dan di NDF kita terus perkuat. Yang ketiga adalah kita lakukan bagaimana kita dorong likuiditas sehingga bisa memberikan dampak lebih kuat terhadap upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. SRBI, posisi instrumen moneter BI sudah turun dari 916 menjadi 720 triliun rupiah. Belum lagi upaya kami untuk turut aktif juga di pasar sekunder SBN. Yang keempat adalah dukungan kami terhadap kredit, terhadap likuiditas kredit yang dari kredit likuiditas makroprudensial untuk sektor-sektor tertentu sudah turun, sudah kami berikan sebesar 384 triliun. Dan yang terakhir, Mas Bremana, tentunya kita akan dorong digitalisasi sistem pembayaran karena ini akan berdampak lebih luas terhadap perekonomian secara keseluruhan. Tentunya berbagai kebijakan ini kami koordinasikan dengan pemerintah sesuai dengan arah untuk mencapai Asta Cita, dan tentunya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, kita perkuat stabilitas di Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Mas Bremana. Baik, terima kasih.